Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Cesario Bagaskara dari kelas 98 atau 9H, nomor absen 35. Kali ini saya akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yang pertama, awal masuknya Islam ke Nusantara. Agama Islam telah ada di Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Agama ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang ke Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi lebih jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Proses masuknya Islam di Indonesia bertahan secara bertahap menjadi melalui beberapa jalan. Teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia antara lain: yang pertama, teori Mekah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan sekaligus berdakwah. Bahkan, berdakwah menjadi motivasi utama mereka dagang untuk Indonesia. B. Teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. C. Teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam di Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan tradisi, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. D. Teori Cina. Menurut teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Sebagai buktinya, Raja Islam pertama di Pulau Jawa yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Dan sekarang para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Di antara para wali Songo, berikut nama-nama wali Songo. 1. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim diduga berasal dari Persia. Kedua, Sunan Ampel. Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. 3. Sunan Bonang. Sunan Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang berupaya menyesuaikan dakwahnya dalam hal pewayangan dan musik gamelan. 4. Sunan Giri. Raden Paku. Dia merupakan seorang wali dan yang menyebarkan agama Islam, menitik beratkan pada bidang pendidikan agama Islam. 5. Sunan Derajat. Maulana Saifuddin. Wali ini juga merupakan putra dari Sunan Ampel yang menggunakan seni sebagai media dakwahnya, yaitu pankrur alat seni liptak. 6. Sunan Gunung Jati. Maulana Syarif Hidayatullah merupakan sunan yang berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. 7. Sunan Kudus. Maulana Jafar Shodiq. Dia dikenal sebagai Sunan Kudus karena dia memiliki ilmu tauhid dan fikih. 8. Sunan Kalijaga. Maulana Muhammad Syahid. Wali ini berdakwah dengan sarana wayang khalif yang memuat nilai keislaman. Dia merupakan pencipta lagu Dangdang Dula. 9. Sunan Murai. Maulana Umar Said merupakan putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Mirai, Kudus. Sunan Murai merupakan pencipta lagu Kinanti dan Sinom. Dan yang kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Pertama, perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan pada abad ke-7 sampai ke-16. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Banyak pedagang muslim yang singgah dan tinggal di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. B. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam yang bermukim ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dan dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. C. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau seni yang dikembangkan oleh para pengembang Islam, di antaranya seperti seni bangunan,
seni pahat dan ukir, seni musik, dan seni sastra. Dan yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai terletak di Lok Seumawe, Aceh. Berdiri pada abad ke-13 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dan raja pertama Sultan Malik Al-Saleh. Masa kejayaan Samudra Pasai adalah pada saat diperintah oleh Sultan Malik Al-Tahir II dengan bukti Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Peninggalan sejarah kerajaan ini adalah mata uang emas dan makam Raja Malik Al-Saleh di Gedong, Aceh Utara. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di tepi selat Malaka yang berpusat di Kutaraja, Banda Aceh. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Sultan Ali Mugayat Syah 1514 sampai 1528. Raja terkenal dari Aceh yang membawa ke zaman keemasan adalah Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Ia berhasil menaklukkan Johor, Pahang, dan Kedah. Pujangga yang terkenal dari Aceh antara lain Hamzah Fausuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Raniri, dan Abdurrauf Singkel. Para ulama inilah yang berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu. C. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di muara Sungai Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Raden Patah. Setelah wafat digantikan putranya yaitu Adipati Unus yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Sepeninggalan Sultan Trenggono, kerajaan Demak kacau karena adanya perebutan kekuasaan. Akhirnya menantu Sultan Trenggono yaitu Adiwijaya sejak itu pusat pemerintahan dipindahkan ke Panjang pada tahun 1568. Peninggalan sejarah kerajaan Demak antara lain Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1478 oleh Wali Sanga. D. Kerajaan Pajang 1568 sampai 1586. Kerajaan Panjang adalah penerus dari kerajaan Demak. Raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Panjang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilan menumpas Arya Panangsang. Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi. Pangeran Pangiri datang menyebur Pajang untuk merebut tahta. Hal ini ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerjasama pada Sutawijaya dan dari Mataram. Akhirnya Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo menyerahkan tahta pada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahnya ke Mataram. Kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai 19. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaya Sayyidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragam. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakuroseuma 1613 sampai 1645. Pada masa Sultan Agung banyak prestasi besar yang dicapai antara lain sebagai berikut. Pertama, memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. 2. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya, Kota Gede. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritisme. 3. 4. Melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran. 5. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu Saka dengan tahun Islam Hijriah. 6. Menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu Sastra Gending dan Kitab Suluk, menyusun Kitab Undang-Undang Baru. F. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan di Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1562.
dengan Sultan Suryansyah sebagai sultan pertama. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua Lima, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar semakin luas hingga ke Tanah Bambu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Konaweringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1505. Kerajaan Gua Talo. Kerajaan ini terletak di Sumba Opu, Makassar, Sulawesi.